Catat, penerima PKH akan dihapus bantuan PKH-nya jika mendapatkan salah satu dari 4 bantuan ini dan ada yang nominalnya Rp600.000 sekali pencairan ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang catat. Penerima PKH akan dihapus bantuan PKH-nya jika mendapatkan salah satu dari 4 bantuan ini dan ada yang nominalnya sebesar Rp600.000 sekali pencairan ya sahabat YouTube. Nah, perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua bahwasanya bantuan PKH ini termasuk bantuan yang bersifat pokok, yang bersifat reguler bagi penerima manfaat bantuan PKH itu sendiri. Nah, untuk mensukseskan tujuan dari bantuan PKH yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, maka bantuan PKH ini harus dibantu oleh program-program bantuan sosial lainnya. Misalnya ada bantuan BPNT, ada bantuan KIS PBI, ada bantuan PIP atau KIP ya, ada bantuan Rutilahu, dan masih banyak lagi bantuan-bantuan yang lainnya yang memang secara aturan penerima PKH boleh mendapatkannya secara double ya sahabat YouTube. Maka tidak perlu heran apabila ada penerima PKH yang mana anak-anaknya ini juga menerima bantuan PIP. Ada juga yang menerima bantuan Rutilahu, ada juga yang menerima bantuan BPNT, dan juga ada yang menerima bantuan KIS yang gratis dari pemerintah ya sahabat YouTube. Karena memang secara aturannya bantuan-bantuan tersebut dianggap sebagai bantuan pelengkap atau bantuan komplementer ya sahabat YouTube. Namun di sisi lain ada beberapa bantuan yang tidak diperbolehkan diterima oleh para penerima manfaat bantuan PKH atau istilahnya haram diterima ya sahabat YouTube. Nah, bantuan-bantuan tersebut apabila diterima oleh para penerima bantuan PKH, resikonya sangat luar biasa gawat karena bantuan PKH yang bersifat reguler ini bisa dicabut, dicoret, dihapus ya sahabat YouTube. Dan ini sudah banyak buktinya. Salah satunya dulu zaman ada COVID-19 ada yang namanya bantuan sosial tunai atau BST. Banyak juga penerima manfaat bantuan PKH dulunya di zaman COVID ada yang mendapatkan bantuan BST ini ya sahabat YouTube, dan mereka mendapatkannya, mereka mencairkannya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, setelah di cross check oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, mereka terindikasi double bantuan yang akhirnya bantuan PKH yang bersifat reguler ini dihapus ya sahabat YouTube. Jadi kan sungguh sayang. Oleh sebab itu di video kali ini kita akan mengedukasi kepada sahabat YouTube semua bahwasanya ada beberapa bantuan yang memang haram atau tidak diperbolehkan diterima oleh penerima bantuan PKH di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Tujuannya supaya sahabat YouTube semua tidak mendapatkannya, tidak mencairkannya atau tidak mendaftarkannya ya. Karena apabila itu terjadi resikonya yaitu tadi bantuan PKH bisa dicabut sahabat YouTube. Nah, bantuan apa saja yang tidak boleh diterima oleh para penerima bantuan PKH ini? Yang pertama, ada bantuan program Kartu Prakerja ya sahabat YouTube. Program Kartu Prakerja merupakan bantuan yang memang tidak diperbolehkan untuk diterima para penerima manfaat bantuan PKH. Sejak proses pendaftarannya pun sudah ada proses seleksi NIK ya sahabat YouTube. Jadi bagi para penerima manfaat bantuan sosial PKH apabila mendaftar nih di program Kartu Prakerja, maka secara otomatis tidak akan lolos ya, karena memang sudah terseleksi, terindikasi NIK-nya sebagai penerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan kedua yang tidak diperbolehkan untuk diterima para penerima manfaat bantuan PKH adalah bantuan subsidi upah atau BSU. Di tahun 2022 ini
di mana nominal bantuannya sebesar Rp600.000 sekali pencairan. Sesuai aturannya, para penerima manfaat bantuan PKH juga tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan subsidi upah ini ya sahabat YouTube. Hingga saat ini bantuan subsidi upah sudah cair 2 tahap ya sahabat YouTube di tahun 2022 ini, dan kemungkinan besar nanti akan dicairkan lagi untuk tahap yang ketiga ya. Kemudian bantuan yang ketiga yang tidak diperbolehkan untuk dicairkan atau untuk diterima oleh para penerima manfaat bantuan PKH adalah bantuan BLT Dana Desa atau BLT DD, di mana bantuan ini per bulannya besarannya adalah Rp300.000, dan penerima PKH secara aturan juga tidak boleh menerima bantuan BLT Dana Desa ini ya sahabat YouTube. Adapun untuk bantuan BLT Dana Desa ini, hak kewenangan penuh ada pada pemerintah desa untuk memverifikasi, kemudian memberikan bantuan kepada warga masyarakatnya yang memang layak dibantu dan masih belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah lainnya ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan yang keempat yang tidak diperbolehkan untuk diterima oleh para penerima manfaat bantuan PKH ini, ada bantuan yang namanya bantuan permakanan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Meskipun sama-sama dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, namun bantuan sosial permakanan ini memang tidak boleh ya sahabat YouTube, karena untuk bantuan permakanan ini nanti akan dicairkan pada bulan Desember besok tahun 2022. Sasarannya ada 2. Yang pertama adalah lansia usia 80 tahun ke atas yang tergolong lansia tunggal, berdiri sendiri, dia di dalam kakaknya sendirian. Kemudian yang kedua sasarannya adalah disabilitas berat juga tunggal di dalam keluarganya. Syaratnya juga harus masuk ke dalam DTKS. Apabila ada lansia tunggal usia 80 tahun ke atas, kemudian disabilitas berat yang masih belum masuk di dalam DTKS, maka kewajiban pemerintah daerah untuk memasukkannya ke dalam DTKS. Besaran bantuan permakanan ini perharinya adalah Rp21.000, diberupakan makanan ya, sekali pengiriman langsung 2 porsi untuk pagi dan juga sore, dalam bentuk nasi, lauk pauk, ada potongan buah dan juga air mineral. Bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini nanti akan dikelola oleh Pokmas istilahnya ya, kelompok masyarakat, di mana kelompok masyarakat ini nanti berisi 5-9 orang yang nantinya akan mengurusi ya lansia ataupun disabilitas kurang lebih 50 orangan ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.